Iya masih ya, saya tahu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama kiai-kiai kondangnya Pati saat ini. Ya Le. Oke. Oke. Iya, ini ada Lek Konyek, juga Lek Konyel, juga Lek Ute. Sugeng Dalu juga Lek siapa yang ini? Oke, ini semuanya ya tergantung job juga lah ya. Tapi notabene mbah-mbah ini atau lek-lek ini adalah dagelan dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Siapa yang nggak kenal sama Lek Konyek gitu ya? Sejak kapan Lek jadi dagelan Lek Amet niki mikir Lek tak paringi? Iya, alhamdulillah saya sejak masih SMP. Walu, ada saat Ya, pinten umurnya SMP itu tahun 83 lah. 82 83. Nggih. Saya sudah suka menggeluti dunia Komedi. lawak Ya. Oke. Nah, riyen pripun maksudnya di tahun-tahun itu sampun wonten ketoprak napa pripun? Sudah ada ketoprak, tapi perkembangan suatu peradaban ketoprak itu dari tahun ke tahun kan selalu berubah. Nggih. Kalau zaman saya latihan ikut ngelawak itu dulu ya bermula ketoprak tobong. Napa iku Lek? Tobong itu ketoprak apa ya? Ketoprak tunilan. Tonilan. Tunilan itu yang pakai kerbong, pakai tiket. Oh, Dulu ketoprak itu ditiketkan. tiketing lah Ya, kalau saya tiket itu. ya gitu. Disitulah tempat corone basa menterenge ya Kawah Condro Dimukone ketoprak itu di situ. Niku tahun pinten Lek? Itu tahun sekitar 83 84. Anjuran SMP di atas walit ini Lek, rencana cah saiki cah Ya, uni dulu setelah sekolah malamnya saya ikut manggung. Kalau pagi sekolah malamnya ikut manggung. yang ngajarin sih jenengan Lek. Ya otodidak secara otomatis di dalam kombong itu akan berbaur kepada seniman-seniman yang lain. Oh, Tapi kualitas seniman dahulu itu beda dengan kualitas seniman sekarang. bedanya pripun? Kalau dulu itu memang benar-benar diuji, bahasa diuji apa? apa ya? Napa Lek? Memang benar-benar di Skrip. ya Apa diuji itu ya memang benar-benar mempelajari gitu. Oke. Jadi tataran-tataran ketoprak itu khususnya ketoprak ya, Nggih. itu berawal harus ini. Mula ketoprak itu sebetulnya adalah pelajaran budi pekerti yang luar biasa. Karena di situ diberi pelajaran satu, ono sing darani ngedi busana, Nggih. ono sing darani cacakane berbahasa. Bahasa itu digunakan kepada yang muda ke yang tua, kawula kepada pimpinan. Itu semua bahasanya berbeda-beda. Nggih. Bahasa kita dengan teman itu harus menggunakan bahasa apa? Itu di dunia ketoprak sudah diajarkan. Yang kedua tari, yang ketiga gending. Gending itu tembang. Nggih. Ya, harus mengenal tembang. Ketoprak kalau tidak mengenal tembang bukan ketoprak. Harus kalau napa dagelan kata jenengan ngoten niku nggih. Niku diwajibkan juga iso nembang. Iso nembang, iso nari, iso boso, bisa sastra dan lain sebagainya. Nah, lah peradaban zaman, perkembangan di era sekarang itu sudah beda dengan kita. Kalau kita memang belajar dengan sungguh-sungguh, tapi sekarang ndak pengen jadi dagelan, anggar wis iso munggah panggung, iso nyanyi dadi dagelan. Saiki tidak mengedepankan saya itu lucu atau tidak, diguyu apa ora itu ndak peduli. Yang penting saya wani ning dhuwur panggung pentas iso nyanyi. Yang berbahaya lagi etika berbudaya sekarang itu sudah mulai luntur. Contohnya dagelan medun ning panggung, jaluk saweran karo nyanyi. Ini hukum-hukum budayane ora dipakai itu. Itu. Nah, wong wis kaplak-kaplak ngeten wis sepuh-sepuh wis tua-tua kaya kita itu kan wis makan garam banyak, artinya beberapa pengalaman yang kita dapat bisa dari TV, bisa dari mana-mana lah. Tapi kalau dulu memang beretika sekali. Jadi orang mengenal ketoprak itu bagaikan raja dulu. Sekarang enggak, ketoprak yang mengenal orang.
Ini yang membedakan. Dulu itu orang ketemu ketoprak itu bagaikan raja. Apalagi kok ketoprak dolan ke tempatnya masyarakat umum. Waduh, itu nih nyoba-nyoba sungguh nguli raja. Waduh, Itu orang-orang istimewa yang ke sana itu dulu gitu. Nah sekarang kan enggak. Pemainnya yang luyur dolan me wong-wong. Lah ini kan beda peradaban. Iya. Tapi ya ora iso dipaidu, ndak iso disalahkan karena semua itu adalah ya mereka punya alasan masing-masing. Oke, betul sekali. Iya, ketoprak ya seperti itulah ya. Kalau kita sekarang nonton ya enggak ya sama kayak misalkan dangdut atau apa gitu ya, sama gitu ya. Nah, kalau Lek Utek pripun nih, Lek? Nah, jenengan sejak kapan nih, Lek? Kalau saya dengan Pak Utek lebih tua dia. Oh, saya latihan dagelan itu dia sudah menjadi dagelan, sudah senior. Oke. Ketika sekolahan saya itu perpisahan, kalau dulu kan perpisahan ya, itu yang diundang itu dagelannya sudah Pak Utek ini. Saya sudah sering ngintil dia. Oke. Nah, lama dia ning pinter aku ya. Oke, betul Lek. Iya, saya akui memang sejak tahun kapan jenengan? Saya menjadi seniman itu berawal dari kelas 2 SMP juga. Waktu itu SMP Keluarga Juwana atau SMP Raja Wali. Tahun pinten niku? Tahun 81. Oh iya, Bapak Sidik Lek. Ya, 81. Kakek Sidik. Saya lulus SMP 83. Ya, 81. Terus di kala itu saya menggeluti seni itu berawal dari sekolah itu sudah tanggapan saya. Kalau ada resepsi gitu tuh ya. Ngisi sebagai tapi buatan ketoprak nih. Enggak ketoprak. Resepsi ngisi saya macak sebagai gareng sama perempuan satu. Waktu dulu tuh iringannya barusan kaset. Namanya dulu les Monowuyung ya. Monowuyung. Itu pakai iringannya pakai kaset waktu itu masih belum ada istilah karaoke, belum ada dan lain sebagainya. Ya kita kaset terusan kita ngomong-ngomong tutur untuk nganten gitu. Akhirnya lama lulus sampai SMP terus kita di SPMA Pati. Hingga di SPMA Pati lulus saya juga masih ikut ngetoprak, bahkan saya juga ngikut gedong itu seperti yang dibilang Pak Konyek tadi. Gedong itu apa? Gedong ya tonilan itu. Oh, tonilan. Sampai Jepara, Kancilan dan lain sebagainya. Ya kita membawa bekal dari rumah, membawa bekal uang untuk makan di sana. Sebab kalau kita nyagerno dari hasil ketoprak nggak mungkin bisa. Yang penting kita mendapatkan. Kalau ketoprak dulu begini, mangkat nggawa sangu. Mulai sangu nentek. Mulai kok sangu malih. Ambil sangu sekarang lagi. Kan enggak. Mangkat tidak bawa sangu, pulang bawa uang. Itu sekarang. Dan wajib itu sekarang. Wajib. Kalau dulu saya bawa celana, bawa jam tangan, pulang habis. Buat yang makan, penting kita gedong teman-teman rame-rame. Yang gedong itu kita biar cepat ngerti lah, mendapat ilmu dari ilmu ketoprak. Akhirnya itu sampai lulus SPMA belum dapat kerjaan di desa ada ketoprak Karang Taruna. Kebetulan waktu itu Bakti Taruna, ketoprak bakaran ikan. Akhirnya kita terjun di lawak. Nah, dikarenakan ketoprak Bakti Taruna, Karang Taruna itu untuk payunnya kan ya enggak seperti ketoprak-ketoprak yang sudah punya nama. Terus kita ikut berawal dari ketoprak Geneng Kali Sabuk. Terus diambil bakaran kulon. Habis bakaran kulon diambil siswa. Ikut siswa ada 8 tahun, terusan ikut Wahyu Budaya juga pernah ada 5 tahun. Akhirnya kembali bakaran lagi. Terus habis itu terciptalah trio lawak padi. Saya ikut Pak Konyek awalnya. Oh, itu tahun berapa, Lek? Tahun sekitar berapa ya, Pak ya? 2000 berapa ya? 2000-an lah ya. Mau 2000-an lah. Saya bilang sama Pak Konyek untuk lebih spelnya Pak Konyek biar saya tarik. Terus ketemu trio lawak padi, ketopraknya Konyek padi waktu itu. Kita sempat apa istilahnya boom lah. Ya. Akhirnya saat berjalan dengan waktu, Pak Konyek ini agak malas untuk pegang ketoprak gitu. Terlalu banyak uang mungkin. Ketoprak diserahkan sama saya. Terus saya tuh jadi yang dialihkan kepada saya, tapi
Tuhan tidak menghendaki saya menjadi ketua ketoprak mungkin. Ada ujian. Nggih. Saya masuk penjara gara-gara banting londo. Banteng londo maksudnya apa nih? Remi dulu, remi. Oh. Pernah juga Iya, toh. pernah juga masuk Pernah. penjara 4 tahun, 4 bulan. Habis Oke. itu ketoprak saya jual. Dan itu memang berpengaruh Iya. untuk ketopraknya sendiri ya karena Iya. 4 bulan Iya. tidak ada yang ini ya, Le. Habis 4 bulan saya keluar, di dalam penjara itu saya dalam hati pengen untuk ngaji. Akhirnya saya keluar dari penjara, Nggih. ngikuti sama kiai-kiai. Ini tak tahu pinten niku, Le. Ya sekitar tahun 15-16. 18. Lebih. 18. Akhirnya saya ke Sarang, Mbah Maimun. Ngaji di sana. Ya, sama terus saya di Paraan, Pondok Bambu Runcing. Nggih. Akhirnya di desa itu saya sering andan, Wah. terusan sering pujian, Nggih. orang-orang pada seneng. Akhirnya nggak tahu-tahu saya itu disuruh ngisi pengajian di Punden Nyai Ageng Bakaran Etan. Nggih. Awalnya itu mungkin berkah dari Nyai Ageng ya, terus saya dikenal sama saya yang mengenalkan, saya diajak kiai hingga teman-teman kiai dari Pak Konyek pun akrab sama saya hingga mungkin ngajak Pak Konyek waktu itu nggak bisa terus ngajak saya. Akhirnya memang saya fokuskan untuk ikut kiai sekarang. Oke. Berarti sekarang bisa 2 kaki oleh. Iya. Antara dagelan sama pembicara. Iya. Penceramah. Luar Ya, biasa. Tapi saya sebagai anu ya bagaimana ya? Cuma Pendamping kiai. pendamping kiai. Tapi enggak apa-apa, Le. Tetap eksis. Iya. Dari tahun 80-an sampai sekarang. Iya. Luar biasa. Amin. Nelek konyol pripun iki? Kalau orang mbok klik, wes klik dong. Sekarang ganti lek konyol. Ini kalau sekarang kalau kita ngeliat lek konyol, ngeliat jogetannya kita itu sudah pengen ketawa ya. Lucu ya? Lucu. Sejak kapan lek jenengan dagelan iki juga sudah lama banget nopo nembe ini lek. Saya ngelawak sejak di kandungan. Wih, Weh. di kandungan. Ya. Kandungan siapa ya? Kandungan siapa? Yo kandungan ibu loh, masuk kandungan siapa? Oh, pertanyaan ini pertanyaan yang ber-SDM tinggi loh. Ya. Pertanyaan kandungan siapa? Yo kandungan ibu loh. Di kandungan ibu saya. Kok sakit lek? Ya, gini Goyang-goyang larian. karena ada ceritanya masalahnya. Oh, oke, pripun? Saya dilahirkan itu di Tobong. Di Tobong ketoprak. Nggih. Tonilan. Nah, seperti yang ceritakan Pak Konyek, Pak Ute itu. Niki tenanan lek. Loh betul, saya itu asli itu ibu saya seniwati, bapak saya seniman, turun saya senewen gini, gitu loh. Mengenai soal ngelawak itu gudangnya perbendaharaan umur itu dari Tobong. Yang dipakai pelak-pelak tanggapan itu bahan bakunya dari Tobong. Niku tahun pinten lek? Jenengan lahir teng nggon ketoprakan. Waktu saya di kandungan ini nggak lihat kalender masalah. Di menengin mbokku renek tanggalan masalah. Jadi rasa ngerti. Yang jelas saya ya bergelut dengan kesenian itu ya dia dari Tobong. Tapi dari dulu Tobong gini, yang punya anak sekolah pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Sampai di SMP saya duduk di Lasem, Lasem Rembang itu. Saya drop out karena ketoprak. SMA nggak nutup. Wah. Saya ikut ketoprak siswa budaya Tulungagung. Oh, Tulungagung juga ada toh? Iya, siswa Tulungagung terbesar. Oh. Ya, Namanya itu ketoprak percontohan siswa budaya itu. Manajemennya waktu ya, hari Rabu latihan perang, hari Kamis latihan seni suara, Jumat kerawitan itu ada. Sudah dijadwal. Dan wajib itu. Iya, itu pimpinan Pak Siswondo dulu. Saya di Siswondo nggak boleh ikut langsung main, nggak boleh. Disuruh lihat dulu. Waktu dulu pelawaknya yang luar biasa Pak Jogelo Jorono, Pak Joisin Topan itu. Wah, luar biasa itu. Setiap mau daftar anggota di Siswondo itu suruh lihat dulu di panggung. Enggak mudah.
Nah sekarang ketoprak sekarang penake pakai di modal nggih panggung wis angger kok Dadi? gawe cahayu-ayu megal-megal saweran wis dadi ketoprak. Nah Nek, dulu enggak niku- seleksi. Ini setelah sekolah rian kan? Iya drop out enggak lulus Oke. saya. Iya. Itu tahun pinten, Lek? Itu tahun sekitar tahun 85 86-an. 86. Itu sampai tahun di siswa. Sampai dari siswa itu saya ujian 3 bulan di siswa. Oh, ada ujiannya guys, sekolah Oh juga. iya, saya terus enggak kerasan lagi piye kok dadi ingon mangan dikei ngombe Wayah dikei. ujian nih Lek ya. Loh, enggak ujian maksudnya kalau nonton tok. Wih. Iya, penganggap saya ujian lah dulu enggak boleh langsung main pentas enggak boleh. Dulunya Pak Konye, Pak UT itu ya dulunya mungkin kon gulung stagen, kon ya diundang-undang wedang gitu. Pijet di barang ini Pak UT. Wah, oke. Tidak semudah ini di era-era sekarang ini, wah. Iki ku serius kok. Nah, itu Lanjut, Lek. memang seniman sekarang memang tuntutan zaman ya. Nggih, nggih. Jadi sama zaman di era digital ini penontonnya Gen Z semuanya harus menyesuaikan. Walaupun kita Betul. sudah tua, loh, umur itu angka, Nggih. tapi semangat berkesenian harus. Loh, iya juga muda mengikuti era sekarang. Tapi jenengan tetap mengikuti lah, misalnya di medsos seperti apa, terus Betul. kemauannya anak-anak zaman sekarang Betul. seperti apa, jadi Iya. kan mengikuti lah ya. Mengikuti. Hmm. Gini sekarang ya saya ini sewu ya, untuk seniman-seniman muda Mhm. itu kan namanya tontonan, tuntunan dan tatanan. Nah, Itu sudah ditinggal. Maksudnya nggak edukasi kepada penonton, sekarang mah hanya hura-hura saja. Nah, sekarang hura-hura. Nah kalau saya enggak, saya masih tertanam jiwa edukasi, tertanam bahwa saya itu tontonan, kalau bisa menjadi tuntunan Betul. yang ada tatanannya. tapi jenengan sejak pertama kali naik panggung itu langsung jadi dagelan atau Enggak, apa Lek? saya di panggung itu yang saya pelajari pertama peran, acting, nah, aktor. Perang, acting, Ya, perang acting termasuk itu prajurit. nggih. Prajurit termasuk istilah sekarang kepruk lah, gontok Kepruk, sejubir iya, balik ini gue. Berarti jenengan sakit lah, misalnya kayak konsalto. Oh bisa dulu bisa. Dulu bisa. Sekarang saya karena usia nggak berani ya. Aku udah sadung ke seleo ya iso balik nen wis tua. Tapi pada Terus buka sejarah. Sejarah. Oke, berarti memang wong pinter tenan gitu ya, memang Iya. bener-bener pakem gitu Saya ya. nyutradara oke. Mhm. Ya. Saya kerawitan juga oke. Mhm. Bisa. Lawak juga bisa. Terutama saya itu yang jelas rutin ini menjadi nasabah. Nasabah apa ini? Nasabah bank. Wah, sama Le. Ini pasti semuanya Jelas. pernah nganu. Itu rutin itu. Nasabah. Tapi Itu kalau yang membedakan, saya tanamkan kepada keluarga karena kehidupan saya ini sudah keluarga sudah siap konsekuensinya. Tapi alhamdulillah seniman itu kadang-kadang kan ada selisih kesenjangan di satu kehidupan, betul. ya toh. Kadang kurang tentram, kurang apa ya dan sebagainya. Kalau itu saya enggak. Itu saya itu orangnya hebat. Mhm. Dia mau apa saja itu tidak pernah tidak pamit saya. Good. Yo, intinya apa yang ia kerjakan itu selalu memberitahu. Nyonya hanya satu saja yang tidak pernah memberitahu saya. Apa? Nak ngapek bang utang mengepek utang bang mekar tok. Iku gak tahu pamit aku. Terus Bapak ki Le. Yo nak iku kan ora ora pamit nak ngepek utang ora kondo. Iya, terus nak misalnya liyane kondo. Terus ketika ngertos nek bojoku ternyata Melu utang seneng. terus. Ya melu ngenes wong bayar utang dino. Alhamdulillah di antara teman-teman saya punya bank ya. Kalau saya alhamdulillah nggak punya bank. Nah, apa Le? Ya sebab saya sudah tidak dipercaya BRI. Pernah di blacklist gitu loh. Sekarang saya nggak pernah ulang bank. Oke. Paling utang ya utang temen gitu. Anakin. Makanya ngene nak pada saat ketoprak sepi, Iya. tidak ada tanggapan. Kalau Pak Utet dolan ke saya itu saya sing susah. Asem kok. Kowe mesti wis tak blosat tuh mesti utang duit. Mula ngene Mas, seniman kuwi ya aja takut-takuti ning ngene. Wah,
Lah kowe ora mel aku arep mangan apa kowe? Wah kowe ora megene iki arep mangan lho. Yo aku piye to wong kene iki melarat mendino sugih ra tau kok. Kok dikono iki lho. Ada kode sugera tahu Lho lho lah nggih ta. Sugih arang-arang apa melarat mendino kok diweden-wedeni ngono enggak wedi. Bahwa kita sudah mula seniman kita tuntut harus berkarya. Harus berkarya terus. Mau bekerja yang lain. Tapi saya itu tambahan. Berkarya. Malah sekarang itu baru proses saya. Proses tanam melon. Tanian melon. Biovlog iki. Iya. Kayak gitu. Orang biovlog. Lele apa gitu kayak gitu. Greenhouse. Maksudnya saya gini, saya pertanian di melon ya. Nggih. Jaga nih, kanggo jaga nih. Nggih. Sak wayah-wayah iki tanggapan ketoprak kok sepi. Nggih. Katokku suwek krek. Sedeng melon kok ndok ketok. Tapi sekarang nembe Belenya. apa? Iya, Usaha melon, nandur melon, gue jaga jaga-jagan, ini nek tanggapan sepi. ketoprak sepi, Ketoprak sepi jelas. sewayah-wayah katok suwe, Suwek krek. melonmu wis do Sedeng melonku wis ketok. ndok ketok. Ini Melonnya berloro. melon apa Melon iki? sing ndi, Mas? Ya melon sing ning kali kok masuk melon. Ya, selain itu tambak santri, ya itu namanya tambak santri sering untuk berkumpulnya Para mubalek. mubalek dan para seniman. Di tambak saya itu Teng pundi niku, Lek? di wilayah Bakaran. Siap. Monggo suatu saat mungkin kalau pengen dulan-dulan ke sana. Insya Allah. Utang ning anake mesti mah piye? Utang ning anake kok keberak temen. Utang neng anak imam priyo niki ditangleti lek jenengan Lek. Ya utang kancaku ngambil Terus ning anake sapa? nganake Ada bojone. Ngane bojone. Tapi putranya jenengan katanya artis juga kok, Lek. Artis dangdut apa ya? di antara putra-putra saya itu memang seniman semua. Di antara Mbak Dian Pitaloka Nggih. dan Mbak Uut Utika Nggih. itu dari istri pertama. Nggih. Terus ini yang ketoprak Risma Kuncoro ini Nggih. dari istri keempat. Buset, istri keempat. Iya, istri keempat. Istri keempat. Wes rasa ditakok. Iya. Aku kan punya semboyan. Apa, Lek? Ojo ngantian wong itu nganggur. Mbok mijanyel. Nah, jenengan pinten, Lek? Kula, Nggih. kula anak kula telu. Nggih. Iya. Garwa. Bojo siji ae, Mas. Bojo tuwa-tuwa diopeni. Bojo tuwa iki ibarate Quran suwek. Ya, dibuat dosa, diwaca ora kenek. Yo bong, Lek. Lho ngono iki kan bojo tuwa, dadi kudu digemateni. Ya alhamdulillah wis ndek putu papat. Alhamdulillah. Mula tindak capecak sebagai orang tua harus bisa menjadi contoh. Contoh, jadi Contoh, Lek. jadi contoh. Ya itu yang nyontohi. Nah, ya mencontoh. Nah, Ya, seperti- alhamdulillah ini kan Alhamdulillah untuk Pak itu Pak Utik sudah ngaji. 7 tahun yang lalu paling enggak ya. Terakhir itu, Lek ya. Untuk sekarang ya mudah-mudahan saja mohon doanya tetap bisa istiqomah gitu. Istiqomah napa niki? Istiqomah dalam menjalankan Ibadah. Ada puasa. Oh, ibadah puasa. Aku rayakan dengan ekspresi ini loh. Ekspresi ini orang meyakinkan kok. Nah, yo kita kan manusia. Iya. Dalam bentuk kalau dilihat kita itu bentuknya ya manusia. Iya. Tapi yang membedakan itu kan karakter. Tuh. Karena manusia itu miturut sejarah diambil dari tanah liat, dicipta dari tanah liat. Maka dari itu tanahnya beda-beda, maka karakternya ya beda-beda. Gitu. Nah, niki Nah kaya kula ngeten karena cerdas pinter, berarti aku maunya dijikuk saka tanah sekolah. tanah sekolahan. Ya. Lek utek ini berarti. ngepedang nih. Bebek berarti tanah BRI. Tanah BRI. Lah nek sampean iki ketoke nuwun sewu ya, kok bojo akeh. Iki berarti tanah begenggek. Ayo tanah sengketa. Sengketa nak tukaran terus tanah sengketa. Enak rai ini bojone akeh tanah begenggek ini. Selai menit wes. Buset, selai menit. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama Lek ya. Ya. Terima kasih lah untuk semua dagelan yang luar biasa ini. Sukses selalu. Ojo lali ya nanggap Lek Konye, Lek Ute dan Lek Konyel di
Risma Kuncoro ya. Napa yang lain juga bisa lah ya. Risma Kuncoro, ada Gonyek Pati juga. Kita pelawak tiga. Oh gitu ya. Tiga napa boleh jenenge lek? Trio lawak. Trio Lawak Pati. Oke. Lawak Gonyek Pati. Trio Lawak Gonyek Pati. Oke. Bye. Assalamualaikum. Punya sejarah.